podcast Dunia Kita. Dengan cerita-cerita yang menginspirasi, informasi yang menarik, dan percakapan yang membangkitkan semangat. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang budaya populer yang lagi hits di kalangan Gen Z nih Kak, yaitu tentang film. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya aku Mahardika Udasikmala Putri, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Kali ini aku nggak sendiri nih, ditemenin sama narasumber kita yang bernama Halo, nama aku Skandalina Hidayat. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sekarang kita mau ngebahas budaya populer yang lagi ngehits nih Kak, itu film ya? Oh iya, banyak sekali ya anak-anak Gen Z yang lebih tertarik ke dalam film. Ya benar. Menurut kakak nih, apa sih budaya populer itu? Budaya populer sendiri adalah budaya yang dikenal dan digemari oleh masyarakat, khususnya Gen Z. Nah, budaya populer juga bisa disebut budaya populer adalah perkembangan ide-ide dari budaya sebelumnya. Kalau menurut kakak nih, ada nggak sih pengaruh dari film ini terhadap budaya populer itu? Menurut aku sendiri banyak sekali ya pengaruh budaya populer, khususnya dalam film ke kehidupan kita, dari perilaku, terus dari gimana ya perilaku kita, kehidupan sehari-hari, terus kebiasaan itu ngaruh banget ke diri kita sendiri. Dan sekarang banyak sekali Gen Z yang kan lebih suka ya nonton film dibanding series. Jadi mereka tuh lebih mengikuti zaman tuh dengan mengikuti alurnya film-film tersebut kayak gitu. Apa sih hubungan budaya populer sama film itu? Nah, kembali lagi yang tadi kata kakak juga udah diomongin gitu ya. Banyak sekali kan anak Gen Z tuh lebih suka nonton film dibanding series. Karena yang pertama alasannya tuh kan kalau misalkan series tuh kepotong-potong, kita harus nunggu waktu episode selanjutnya, jadwal tayangnya. Sedangkan kan kalau film tuh bisa sehari atau cuma beberapa jam gitu. Ya kita juga langsung ngerti gitu, kita paham film itu teh gimana gitu. Kita nggak harus nunggu tayang film selanjutnya. Dan emang ada beberapa film yang ngegantung, tapi nggak terlalu ngegantung. Kita udah tahu alurnya dibanding series kan. Kalau misalkan series tuh lebih ke kita ini tuh gimana sih alurnya, ini tuh alur maju atau mundur gitu. Kalau series tuh lumayan lama lah kalau untuk mengetahui alurnya gitu. Terus kalau menurut kakak, apa sih pengaruh dari film terhadap budaya populer itu sendiri? Buat pengaruh sih banyak ya pengaruhnya, berpengaruh banget dalam film ke budaya populer. Khususnya di Gen Z ini gitu. Banyak banget film-film yang mempengaruhi dari segi sosialisasi kita, sosial kita gitu. Contohnya dalam perilaku bahkan kan kita bisa melihat atau belajar tentang, contohnya sekarang tuh lagi ngetren film 172 Days. Nah, itu tuh berpengaruh banget, kita bisa belajar tentang pernikahan yang kayak gitu tuh dalam film juga kayak gitu. Berarti kita bisa belajar ya secara langsung dalam film. Jadi menurut aku berpengaruh banget sih budaya populer dalam film ini gitu. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang sedikit ya tentang budaya populer, apa yang pengaruhnya terhadap film. Kita langsung masuk ke segmen pertanyaan. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih dampak budaya populer itu terhadap film ini, khususnya dampak negatifnya ya? Pengaruh negatif dari budaya populer ini di bidang film mempengaruhi dari teknologinya. Kan sekarang teknologi udah pesat nih ya, udah perkembangan teknologi di kita tuh udah pesat banget gitu. Dan Gen Z itu mengikuti Gen Z itu mengikuti pesatnya teknologi gitu. Namun mereka tuh sering banget mengambil hal negatifnya, cara mengkonsumsi apa yang ada di luar sana. Contohnya di film yaitu yang sekarang lagi tren Kak, yang tadi aku sebutin, yang film 172 Days.
Nah mereka tuh lebih melihatnya tuh yang negatifnya dibanding positifnya, dan mereka tuh mengikuti tren-trennya itu lebih ke negatif dibanding positif. Itu berpengaruh banget buat gadget sendiri gitu. Nah kalau misalkan aku mau sedikit spill aja ya, sedikit diomongin untuk dampak positifnya. Kalau misalkan dari dampak positifnya sendiri dari budaya populer ini, beberapa persen orang untuk mengikuti positifnya itu dalam cara dia berperilaku, langsung dia gimana dia mengobrol dengan yang lebih tua ataupun lebih muda dari dia gitu. Kan itu tuh pasti ada namanya, dan di film tuh suka ada lah yang pengajarannya. Nah cuman beberapa orang yang mengikuti dampak positifnya dibanding negatifnya. Banyak banget orang-orang tuh lebih mengikuti negatifnya dibanding positifnya, kayak gitu sih Kak. Nah, tadi kan kakak membahas tentang film yang 172 D ya. Itu kalau dari kakak sendiri tanggapan banyaknya kontroversi terhadap film tersebut itu bagaimana? Nah, dalam film itu pasti ada castingnya di mana sesuai dengan pemerannya, dan itu pun pasti ada profesional lah, gak mungkin mereka pun melakukan gitu. Cuman itu mah kayak perumpamaan dan melihatkan contohnya gitu, bahwa waktu itu tuh Nazila dengan almarhum Amir, dan almarhum Amir tuh sesweet itu gitu sebenarnya. Namun emang banyak banget warganet netizen yang mengkontroversikan film tersebut. Sebenarnya masih menurut aku sendiri itu adalah ya hal wajar, dan aku nggak percaya, nggak mungkin lah yang bikin film tuh seenaknya gitu untuk membuat film dengan melakukan ada adegan-adegan seperti itu, dan mereka pun pasti memikirkan konsekuensinya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita dalam film tuh itu cuma acting ya, Iya, nggak usah dibawa-bawa ke dunia nyata. Iya benar, kayak cuma gitu. acting. Gak mungkin beneran lah ya. Iya. Namun ya namanya netizen kan melihat kesalahan-kesalahan kita. Nah, tadi kan kakak membahas kalau misalnya Gen Z dan netizen itu banyaknya ngambil dari sisi negatifnya ya, dampaknya. Kalau menurut kakak tuh solusinya gimana sih kita mengatasi hal-hal tersebut? Kalau misalkan mengatasi emang sulit juga kita untuk mengubah orang gitu ya. Tapi lebih aku ngajak teman-teman sendiri gitu untuk merubah pola pikir gitu. Pada saat teman-teman mau mengetik atau mau ngomong, kalian tuh harus memahami dulu permasalahannya apa, terus masalah ini tuh ada apa gitu. Jadi teman-teman tuh harus mendengar atau membaca banyak-banyak gitu. Jangan mengambil dari satu, misalkan membaca berita dari satu website, tapi teman-teman juga harus membaca-baca dari yang lainnya, website yang lainnya kayak gitu sih. Jadi lebih ke kesadaran diri sendiri gitu. Jadi jangan mengambil keputusan dari satu pihak gitu. Jadi kita kalau misalnya dapat informasi nih ya teman-teman, itu kita nggak boleh langsung percaya atau Ya, nggak boleh langsung kita pamit Mengikuti gitu. Ya, itu harus kita cari tahu dulu tentang kebenarannya. Ya, Karena kalau kayak gitu juga bisa menyebarkan hoax ya kak. ya benar. Dan banyaklah nanti muncullah kontroversi yang lainnya kayak gitu. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya kak, sekaligus Oke. penutup pada podcast kita kali ini. Sebelumnya di sini aku mau menyimpulkan, jadi pengaruh budaya populer terhadap film itu sebenarnya banyak ya kak. Iya. Terus juga memiliki pengaruh yang kuat dalam kita berinteraksi, dalam kita bersosialisasi terhadap orang-orang lain. Dan film itu tidak hanya menjadi hiburan, tapi bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Bisa kita contoh, tetapi perlu diingat ya teman-teman, kita harus mengambil dari sisi positifnya aja, yang negatifnya nggak usah kita buang aja. Mungkin aku sedikit ngasih pesan aja ya buat anak-anak Gen Z yang tadi kita bahas gitu. Sekali lagi kita gak boleh menerima atau mengkonsumsi berita dengan seenaknya gitu. Dengan mudah kita konsumsi, langsung kita tiba-tiba bikin kontroversi lagi. Tapi kita harus pintar-pintar nerima berita, membaca berita, dan kita pun harus kayak yang bener kata Kak Ika, kita harus menghilangkan yang sisi negatifnya. Kita
terimalah sisi positifnya. Jadi yang negatifnya buang-buang aja ya Kak ya. Buang aja Yang masa. positifnya kita ambil gitu. Mungkin segitu dari aku. Oke, terima kasih Kak Friska sudah Ya, menemani sama-sama. episode podcast kita kali ini. Oke. Sekaligus sudah menjadi narasumber kita. Oke. Oke teman-teman, mungkin segitu saja podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye. Agar suatu saat ku berjumpa lagi, semoga saja daku sempat